Ya pemirsa, dimanapun Anda berada, kita lanjutkan lagi untuk program IT di pagi ini. Tentunya masih bersama Mas Trias dan Mas Ekwar dari Universitas Muhammadiyah Surakarta yang kemudian sudah membuat satu produk yang menarik, higienis dan langsung bisa dimanfaatkan ya, yakni Sudarno, suplemen daun kelor berteknologi nano begitu. Dan untuk pagi ini kita masih bersama dengan mereka dan kita lanjutkan lagi Mas untuk pembahasannya. Nah, saya ingin tahu sebenarnya apakah di pohon kelor itu apakah hanya daunnya saja yang kemudian dimanfaatkan? Mas Trias dulu, monggo. Tidak sebenarnya sih, ada banyak hal yang bisa dimanfaatkan dari kelor, bahkan seluruh bagian dari kelor itu bisa dimanfaatkan. Salah satunya beberapa diantaranya adalah bijinya ya, bijinya itu kan ada minyaknya, itu kemudian bisa dipakai untuk wajah, untuk perawatan wajah, bahkan dia itu sebagai salah satu potensi untuk energi terbarukan, biodiesel. Biodiesel ya. Biodiesel. Itu untuk bijinya. Ada juga akar. Akarnya dapat dimanfaatkan sebagai obat diabetes, obat kanker dan beberapa penyakit lainnya gitu. Untuk yang lainnya getahnya juga, karena kelor juga mengandung getah. Getah itu bisa dimanfaatkan untuk peradangan gigi gitu loh, mengatasi gusi yang sakit, yang radang gitu yang ya. radang. Baik. Ya, itu sih. Ya, baik. Dan kemudian untuk inovasi-inovasi lain, mungkin ke Mas Ekwar, ada nggak sih kawan-kawan yang lain yang kemudian sebenarnya sudah mencoba juga untuk membuat inovasi semacam dari teman-teman ini? Oh ya, oke. Sebenarnya ini nggak kita saja ya yang buat kayak gini. Sebenarnya kawan kita dari UMS juga dia salah satu kemarin mendapat Mawapres ya, gelar Mawapres mahasiswa berprestasi tingkat nasional, itu juga meneliti sama tentang kelor, tapi dia dibuat semacam sereal. Jadi dibuat sereal untuk makanan bayi. Kayak gitu. Kemudian setelah itu kita yogurt juga buat yogurt. Setelah itu kita juga lanjutkan dengan pembuatan ini gitu. Kemudian ini sebenarnya ini adalah komunitas ya, satu komunitas yang ada di UMS yang kita bentuk, itu namanya Prisma. Jadi itu pengembangan riset dan prestasi mahasiswa. Nah, jadi di situ kita gabungkan ya pemikiran dari teman-teman, ide dari teman, inovasi dari teman-teman satu universitas. Karena memang dari satu jurusan pun ketika kita peneliti itu sangat terbatas itu. Jadi perlu gabungan kolaborasi dengan jurusan yang lain gitu. Kemarin ada juga dari GISI sempat kita gabungkan juga. Pokoknya dari satu universitas kita gabungkan yang namanya Prisma, itu pengembangan riset dan prestasi mahasiswa yang saat ini sudah alhamdulillah sudah legal dan juga sudah ditetapkan oleh universitas gitu ya. Dalam bentuk UKM atau dalam? Ini UKM universitas. UKM universitas ya. Baik. Jadi harapannya nanti ketika ada UKM universitas seperti ini, jadi ide-ide dari teman-teman itu benar-benar bisa terwadahi, karena memang mengingat ide-ide dan kreativitas dari mahasiswa teman-teman kita UMS itu sangat banyak itu. Cuma sampai saat ini belum ada yang wadah. Nah, makanya untuk menuju ke sana maka dari itu kita bentuk bareng-bareng Prisma itu tadi. Tentunya di Prisma itu kawan-kawan tidak hanya membahas untuk daun kelor ini saja ya. Jadi berbagai macam penelitian pun ada di sana. Nah, kemudian untuk saudara-saudara kita yang memiliki semangat muda juga seperti kawan-kawan yang ada di sini, yang barangkali nanti akan main ke sana untuk membahas mengenai daun kelor, bisa ya? Bisa. Tempatnya di mana Mas Ekwar? Iya, ini di kampus 1 ya. Jadi ya, letaknya di kampus 1. Memang ini untuk sekretariatnya baru diusahakan. On proses gitu. Ya, on proses. Dan nanti paling tidak di kampus 1 itu nanti di di Geria Mahasiswa gitu. Itu tempatnya satu UKM universitas berkumpul di situ. Baik. Satu kayak gitu. Berarti untuk saudara-saudara kita yang nanti di rumah yang ternyata di tempatnya itu banyak sekali potensi daun kelor ya, yang akan dimanfaatkan pun ini kawan-kawan bisa diajak untuk digandeng kerja sama bareng ya Mas ya, terutama yang masih banyak tadi yang disebutkan Mas Ekwar yang ada di daerah Wonogiri dan lain sebagainya. Nanti bisa langsung datang aja ke UMS gedung 1 nanti di komunitas Prisma tadi ya. Nanti langsung ketemu Mas Ekwar, yang mana ini orangnya gitu ya. Setelah melihat di TV begitu. Nah, kemudian untuk kawan-kawan yang ada di sini sudah mencoba untuk konsultasi dan lain sebagainya di ahli gizi, dokter dan lain sebagainya begitu, Mas Ekwar atau Mas Tias? Udah diusahakan ke sana atau menuju ke sana?
kemarin kita udah usaha ke sana, Mas. Yeah. Kebetulan kan pembimbing dari Prisma juga orang gizi, ahli gizi di UMS. Ketika minum produk yang kemudian kita tawarkan, kata beliau itu HB-nya naik gitu loh. Oh gitu, langsung berimpact ya? Nah, berimpact kepada tubuhnya gitu. Oke, baik, menarik sekali. Nah, kita menuju ke SMS dulu ya dari saudara kita yang sudah bergabung di SMS. Ini sebentar, saya pilihkan dulu yang sesuai dengan pembahasan. Ya, selamat untuk Mas Ekwar dan Mas Trias untuk karyanya, mudah-mudahan terus dikembangkan begitu katanya. Dan apakah daun kelor ini bisa dimix dengan yang lain? Karena mungkin tidak cocok dengan baunya atau dan lain sebagainya begitu. Dari 0896 17 sekian. Oke, kalau untuk di mix dengan yang lain bisa ya. Contohnya kayak ketika sudah dibuat serbuk gitu ya, kita campurkan dengan makanan itu bisa. Jadi biar memang baunya memang agak gimana ya? Agak nggak enak gitu. Nyaman ya. Iya, kurang nyaman kalau ketika langsung dimakan gitu. Tapi ketika sudah dipowder, sudah diserbukkan gitu, dicampur dengan makanan itu bisa, nggak apa-apa. Baik, jadi kalaupun nanti saudara kita akan membuat inovasi yang lain dengan rasa macam-macam pun bisa gitu ya sebenarnya ya. Mau makanan apa aja ditambahkan di situ bisa. Begitu. Untuk mengurangi apa? Biar baunya nyaman ya. Iya. Baik. Nah, dari pertanyaan dari saudara kita tadi juga bisa kita tarik benang merah bahwa daun kelor ini bisa di mix juga dengan mungkin sayur yang lain. Sayur yang lain bisa. Kemudian kalau membuat kue bisa misalkan akan ditabur dan lain sebagainya, gimana rekomendasi dari kawan-kawan? Jadi kalau dari teman-teman yang lain udah pernah buat sebenarnya itu dalam model keripik ya? Dari keripik daun kelor. Ya. Nah, itu dicampur dan dimix sama berbagai macam bahan berarti kan, makanya tidak jadi masalah kemudian serbuk daun kelor ini dimix sama yang lain gitu. Nah, salah satunya tadi yang sudah pernah dilakukan yaitu keripik daun kelor itu sendiri gitu. Nah, ini adalah bukti bahwa ketika dimix dengan yang lain tidak menjadi masalah gitu. Yeah. Sejauh ini seperti itu ya, mudah-mudahan nanti penelitian akan terus berlanjut dan akan didapatkan hasil-hasil penelitian yang lebih menarik begitu ya, Mas Tias dan Mas Ekwar, karena bisa jadi nanti ketika dimix dengan sayur tertentu nanti akan ada senyawa yang kurang pas buat tubuh begitu ya, tapi sejauh ini fine aja ya. Baik, dan tadi juga terus ada pengembangan mulai dari keripik daun kelor dan lain sebagainya. Teh juga begitu. Bisa. Teh juga Mas, gimana? Kalau teh itu juga sama kayak itu, buat diminum juga bisa. Jadi dibuat teh kayak itu. Tapi memang ya itu tadi baunya memang kurang, saya pernah merasakan juga itu. Ya kayak semacam teh, cuma dirasakan itu kayak ada beda-beda rasanya gitu. Gitu ya. Memang ada perbedaan rasa dan baik ya, mungkin nanti sekali lagi bisa dimix dengan yang lainnya begitu ya Mas ya. Baik, kemudian kami bacakan lagi dari Ibu Yati yang ada di Banyuwangi, Mas. Ini usianya 61 tahun. Apakah daun kelor tidak menimbulkan darah tinggi, asam urat dan kolesterol? Mohon penjelasannya. Monggo, Mas. Mungkin dari hasil komunikasi dengan dosen pembimbing dan sebagainya. Gitu. Jadi dari beberapa buku dan jurnal yang kemudian kita baca, referensi yang kita baca, sebenarnya hal seperti itu yang mungkin ditakutkan ya sama orang-orang tua, padahal itu tidak terbukti adanya gitu. Nah, bahkan tadi seperti yang dijelaskan, yang kami jelaskan, dia malah mengobati penyakit-penyakit yang seperti yang Ibu tanyakan tadi itu loh. Melawan kolesterol. Mungkin itu mitos-mitos yang memang sering beredar gitu. Mitos-mitos yang sering beredar, tidak hanya tadi yang mengalahkan shock, tapi mitos-mitos kayak yang Ibu tanyakan tadi, itu mungkin yang kemudian harus dikikis atau dihilangkan. Baik. Karena tidak terbukti adanya gitu. Baik, betul. Jadi untuk kawan-kawan yang ada di sini pun nanti juga akan terus melakukan pengembangan risetnya ya Mas ya. Nanti kalau saya sih berharap nanti akan ada melibatkan teknologi hasil pangan barangkali, kemudian dari gizi juga ya Mas, yang kemudian sudah digayat ya saat ini ya. Kemudian dari kedokteran dan lain sebagainya. Farmasi ya Mas ya, dan sebagainya. Baik, mudah-mudahan nanti akan menjawab apa yang menjadi kekhawatiran Ibu Yati yang ada di Banyuwangi, bahwa tadi menimbulkan darah tinggi, kemudian asam urat dan kolesterol yang tadi itu malah kontradiktif ya Mas ya. Ya, memang gini, kalau kita bicara produk herbal ya, herbal itu memang tidak langsung bisa kayak produk langsung berimpact langsung impactnya ke
ke badan itu memang nggak langsung bisa kayak kita minum obat yang biasanya wah ini kalau biasanya orang-orang Jawa itu loh kalau udah minum sekali langsung rasanya enak dari badan langsung beli terus padahal itu malah justru berbahaya gitu loh. Jadi ini memang proses ya. Iya, proses kayak gitu. Soalnya ini Mas, kebetulan sih asli Sulawesi Tenggara. Yang kemudian ini menjadi makanan sehari-hari gitu. Gitu ya Mas ya. Menjadi makanan sehari-hari meskipun memang masih dalam bentuk sayuran. Konvensional ya. Konvensional dalam bentuk sayur mulai dari saya, kakak dan ibu dan orang-orang sana kemudian mengonsumsi ini dan masalah tadi yang ditanyakan itu tidak terbukti gitu. Kita fine-fine aja bahkan mungkin lebih sehat. Lebih sehat, lebih seger begitu ya. Sampai Solo nih, kuliah di Solo ya. Dan tapi memang di daerahnya potensinya besar ya Mas. Potensinya besar. Soalnya itu menjadi makanan rutin, makanan sayuran. Tapi sejauh ini untuk saudara kita, terutama yang ada di Sulawesi Tenggara, itu sudah mulai ada proses ini nggak sih Mas, ada modernisasi atau belum? Belum, sampai saat ini belum gitu. Baik, berarti Mas nanti punya tugas juga begitu ya untuk kemudian menawarkan teknologi nano ini juga ke saudara-saudara kita yang ada di sana begitu. Dan kemanfaatannya mudah-mudahan akan lebih maksimal lagi begitu. Dan Mas Ekwar, Mas Tias, ini waktu kita mepet, jadi mungkin di lain kesempatan bisa kesini lagi untuk lebih mensosialisasikan lagi dan kami harapkan penelitiannya tidak berhenti karena ini nanti insya Allah akan bermanfaat lebih besar ya untuk masyarakat. Barangkali ada 2 menit dari kawan-kawan, ada yang ingin disampaikan sebagai simpulannya ke Mas Tias dulu, monggo. Kalau dari saya pribadi sih, jadi jangan takut kemudian untuk mengkonsumsi kelor karena sudah terbukti bahkan di dunia pun sudah memanfaatkan kelor ini gitu. Kalau di dunia kelor dikatakan the miracle of tree, pohon keajaiban gitu. Untuk mitos-mitos yang kemudian beredar seperti yang tadi ditanyakan, saya rasa sudah tertepis dengan bukti-bukti yang sudah kita lakukan gitu. Siap. Oke, mari sehat bersama kelor. Dari Mas Ekwar barangkali ada yang disampaikan? Kalau saya kan asli daerah sini ya, daerah Solo ya. Harapannya memang dari kemarin di penelitian kami mau mencari memang daerah yang benar-benar di daerah khususnya di daerah Solo ini berpotensi mempunyai pohon kelor ini yang tinggi. Nah kemarin kita sudah mendapat di daerah Wonogiri, cuma tepatnya kita juga belum tahu lah. Nanti mohon dari ini misalnya dari suatu daerah misalnya belum termanfaatkan pohon kelornya ini, bisa nanti hubungi kami, insya Allah nanti bareng-bareng kita buat ini dan kerjasama belajar bareng ya. Baik ya Mas Ekwar, Mas Tias, kami ucapkan terima kasih untuk banyak yang dibagikan kepada kita semuanya. Mudah-mudahan terus berlanjut dan bermanfaat ya untuk masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik saudaraku, dimanapun Anda berada, saya sudah kebersamaan kita untuk program IT di hari ini bersama Mas Ekwar dan juga Mas Tias dari Universitas Muhammadiyah Surakarta yang sudah menjelaskan kaitannya dengan manfaat dari daun kelor yang kemudian melalui proses nano ini tadi. Kami mewakili teman-teman yang bertugas berterima kasih untuk perhatian Anda. Insya Allah kita jumpa lagi di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.